Setelah berhasil melakukan pencegahan dini terjadi aksi terorisme, sejumlah tokoh Islam Ciamis dan juga Pangandaran pun angkat bicara. Selama 6 bulan terakhir ini, Densus 88 berhasil mengamankan 6 terduga teroris di wilayah hukum Polres Ciamis. Lalu bagaimana para tokoh Islam menyikapi hal tersebut? Selengkapnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikra annal arda yarisuha ibadis solihun. Inna fi hadza labalaghan liqaumin abidin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Izinkan pada kesempatan hari ini saya Andi Ali Fikri bukan menjadi seorang ustadz atau ahli dalam bidang agama, hanya ingin mengutarakan satu hal yang memang kesadaran saya sebagai seorang muslim melihat kondisi dan situasi hari ini berdasarkan dari pemahaman selama berkecimpung dalam dunia pendidikan di secara lembaga kepesantrenan dan berdiskusi dengan berbagai lintas sektor, memahami tentang metodologi dakwah di kemudian hari. Ikhwan fillah, saudara-saudaraku, memaknai dari surat Al-Anbiya ini, saya menukil di ayat yang 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kunci besar dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin adalah bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai nabi rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta ini. Tentu kita sepakat bahwa nabi akhirul zaman, nabi penutup para nabi, ini kunci dari perjalanan sejarah manusia. Tentu kita sebagai umatnya hendaklah mencoba untuk mendalami lebih terperinci, salah satunya tentang sirah nabawiyah, bagaimana Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan ekspansi dakwahnya. Dalam fenomena waktu perjalanan di 1400 tahun yang lalu, banyak tahapan-tahapan yang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, dari dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah secara terbuka, dan melakukan ekspansi ke berbagai wilayah dengan para sahabat Nabi waktu itu. Ada tahapan-tahapan tentunya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan selayaknya lah kita sebagai umat Islam menjadikan contoh Nabi ini menjadi figur kita, apa yang dilakukan, apa yang dilaksanakan, apa yang dijalankan waktu itu bisa dilaksanakan pada saat ini. Utamanya terkait tentang masalah pemahaman bagaimana kita melakukan metodologi dakwah. Dalam perspektif yang akhirnya saya coba untuk menelaah, mempelajari dari berbagai referensi yang ada dua hal yang memang Nabi lakukan, yang ini menjadi satu sandaran bagi kita sebagai umat. Salah satunya sebagai agen moral, di mana Nabi itu untuk menyempurnakan akhlak. Perilaku yang dilakukan oleh Nabi kita contoh, dan ini yang menjadi atensi, menjadi satu daya tarik tersendiri ketika perilaku dalam diri kita sendiri melakukan sesuatu yang positif, maka lingkungan pun akan menjadi positif. Bagaimana Nabi sejak usia sangat dini sudah diberikan satu
nama yang cukup istimewa, Al-Amin, ini membuktikan bahwa memang perilaku beliau sangat-sangat diberi atensi oleh masyarakat waktu itu masih kaum musyrikin. Agen of moral ini harus kita tampilkan di saat ini, karena pola inilah yang akhirnya layak untuk dilaksanakan dalam sebuah metodologi dakwah. Perilaku-perilaku kebaikan tampilkan dalam diri kita sebelum kita menyampaikan kepada orang lain. Dari diri kita rubah, gitu kan, maka lingkungan pun akan rubah. Poin yang kedua yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, agen humanity. Saya mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar, ya memang tadi bahwa tidak hanya berkaitan tentang moralitas pada diri kita sendiri yang ditampilkan secara positif, tapi juga harus ada satu nilai humanity, kemanusiaan, kepedulian terhadap siapapun yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita. Rasulullah tidak pernah memandang yang dibela adalah umat Islam saja. Orang Yahudi, Nasrani zaman waktu itu juga dibela oleh Rasulullah ketika mereka dalam kondisi tertindas. Dan dalam sebuah sejarah pun apa yang dilakukan Rasul dan para sahabat juga melihat bagaimana Rasul tidak pernah melakukan tindakan yang memancing, membuat amarah lawan atau kaum di luar kaum muslimin. Pembelaan-pembelaan yang dilakukan oleh Rasul, para sahabat waktu itu adalah di mana ketika situasi masyarakat tertindas itu pasti dibela. Di mana situasi ada manusia-manusia yang membutuhkan keadilan yang memang itu betul-betul harus dibela, itu pasti dibela. Dan itu dilaksanakan. Begitu pula hari ini, tanpa melihat bahwa dia berstatus agama hanya Islam saja. Mau Nasrani kalau dia ditindas kita bela, mau Yahudi kalau dia ditindas kita bela. Siapapun itu, nilai kemanusiaan tetap harus dibela. Dua sisi ini tentu menjadi satu frame bagi umat Islam bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Nabi adalah langkah yang harus kita contoh. Dengan fenomena waktu hari ini tentu tidak akan bisa dirubah, karena sirah nabawiyah kalau kita mau pelajari siklusnya hampir sama dengan apa yang terjadi hari ini. Maka kalau kita merujuk tentang sirah nabawiyah dengan benar, teliti dan dalami dengan makna dan hikmah di dalamnya, insya Allah ruang dakwah kita akan lebih luas, ruang dakwah kita lebih tegas, gitu kan. Ingat bahwa tegas itu bukan berarti bertindak yang brutal atau ekstrim, tapi tidak mempunyai keberanian. Luas ini mampu beradaptasi dengan situasi yang ada. Karena akan berbeda ketika kita berdakwah dengan kalangan pesantren, kalangan tokoh agama, kalangan tokoh masyarakat, dengan kalangan punten preman, gitu kan, atau masyarakat-masyarakat yang memang tidak ada pendidikan di pendidikan pesantren. Itu beda metodologinya. Begitu pula Rasul. Ketika Rasul berdakwah dengan kaum yang ada di pasar, berbeda metodologinya dia berbicara dakwah dengan kaum intelektual di zaman waktu itu, gitu. Nah, metode-metode ini adalah sebuah cara bagaimana pendekatan mengenalkan Islam itu rahmatan lil alamin. Bagaimana Islam itu dikenalkan secara humanity. Bagaimana cara mengenalkan Islam secara baik. Gambaran ini supaya nanti kita tidak salah langkah dan jangan sampai mencederai Islam itu sendiri. Karena kita mencederai Islam juga mencederai figuritas kita, uswah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Perilaku-perilaku ekstremis yang terjadi hari ini tidak berarti ya mereka punya gambaran terkait apa yang mereka lakukan. Hanya akan kita lebih menarik kalau kita pahami lebih dalam tentang bagaimana pendalaman sejarah Nabi dalam melakukan ekspansi dakwahnya. Apakah betul perilaku secara ekstrim itu menjadi solusi? Apakah betul secara tindakan ekstrim itu melahirkan satu kemaslahatan atau malah melahirkan kemadaratan? Renungan ini perlu bagi kita sebagai muslim untuk terus dijadikan bahan evaluasi agar langkah-langkah ke depan
sebagai agen moral, sebagai agen amar ma'ruf nahi mungkar humanity berjalan. Jangan sampai satu perilaku para tindakan ekstremis ini merusak tatanan yang dihadapi hari ini. Ingat, rahmatan lil alamin bukan milik satu golongan, bukan milik satu orang. Islam ini milik semua umat Islam, milik berbagai kalangan dari jenis ras yang ada di muka bumi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi manfaat, mudah-mudahan ada perubahan cara berpandang, berpikir untuk kemudian hari. Mari kita bangun Islam secara bijak, dan mari kita bangun Islam secara benar, supaya nanti kemudian hari Islam menjadi agama yang betul-betul rahmatan lil alamin. Saya Andi Ali Fikri, jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam dimensi dunia digital, maraknya aksi yang mengakibatkan penyebaran terorisme, radikalisme dengan sasaran generasi milenial untuk mencegah doktrin perpecahan hidup berbangsa bernegara Indonesia, kami pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Ciamis menghimbau seluruh generasi milenial untuk menghindari konten digital yang bermuara dari organisasi yang sudah dilarang dan bersifat ilegal, dan menyarankan untuk mengikuti, menyimak konten digital berakhlak baik dan bersanad ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi maraknya ajaran transnasional radikalisme yang mengatasnamakan agama di lembaga-lembaga pendidikan formal dan di lembaga pendidikan keagamaan ataupun di lingkungan masyarakat, maka kami GP Ansor Kabupaten Pangandaran menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, orang tua dan juga seluruh generasi milenial di Kabupaten Pangandaran. Pertama, mari kita bersama-sama menjaga kondusivitas, ketertiban lingkungan, keamanan lingkungan di Kabupaten Pangandaran. Yang kedua, kita bersama-sama saling berkoordinasi dengan pihak berwenang, pihak yang terkait jika ada indikasi-indikasi ujaran-ujaran kebencian dan ujaran-ujaran yang sifatnya provokatif di lingkungan kita masing-masing. Yang ketiga, kepada seluruh orang tua untuk lebih selektif memilih lembaga-lembaga pendidikan, baik sekolah ataupun lembaga pendidikan keagamaan. Yang keempat, jangan mudah terprovokasi terhadap konten-konten di media sosial yang sifatnya provokatif dan ujaran kebencian, ataupun ikut-ikutan men-share ataupun mengirimkan kembali video-video ataupun berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Mari bersama-sama kita ajarkan kepada generasi-generasi kita Islam yang merangkul, Islam yang mengajak, Islam yang rahmatan lil alamin, untuk keutuhan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubbul waton minal iman. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.